kita ciptakan pilkada yang kondusif, kita memimpin calon pemimpin Blora yang insya Allah memberikan nilai manfaat dan kebaikan untuk Kabupaten Blora, kemudian juga memiliki etika politik yang baik dalam membangun Blora juga, dan konsep merangkul semuanya untuk Blora yang hebat dan bermartabat itu bisa terwujud. Terima kasih. Amin, amin, amin. Pemilu sejatinya adalah sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Maka kemudian seluruh elemen harus ikut mensukseskan agenda tersebut, termasuk pendidik, pengasuh pondok pesantren. Saya pikir memberikan media pendidikan politik semacam ini ya langkah yang menarik bagi saya. Saya harus mengapresiasi itu. Dan harapannya memang pemilu yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan itu bisa kondusif dan menghasilkan pemimpin yang pertama ya takut kepada Allah, yang kedua benar-benar mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang sudah disampaikan kepada masyarakat, sehingga kembali lagi bahwa terminologi sesarengan bangun Blora itu maju dan berkelanjutan bukan hanya milik Asri saja, tapi adalah milik seluruh rakyat Blora gitu. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'd. Apa kabar semuanya sobat Nawagisna? Ketemu lagi dengan kami Nawagisna, bergerak, bertumbuh dan berkembang. Kali ini kita akan bahas tema yang sangat menarik sekali setelah muncul podcast kami yang episode yang pertama terkait dengan bedah visi misi di Pilkada Blora. Ternyata Mas Ahlif, Mas Imam, adanya podcast yang pertama ini mendapatkan respon yang sangat positif dengan adanya ledakan-ledakan yang maha dahsyat sekali. Dan mungkin ledakan ini tuh justru melebihi bom di Nagasaki, Pak. Maka dengan adanya ini, harapan dari kami ini adalah episode yang kedua. Artinya apa? Kalau yang kemarin itu di podcast Nawakisah kami tentang apa? Bedah visi misi itu ada beberapa titik yang sekiranya masih kurang pas, nah, nanti kita paskan. Dan ini nanti harapan dari kami ya, kita mendatangkan dari tim ses Asri dan Abdi dengan harapan apa? Adanya balansasi, adanya keseimbangan dengan visi misi yang telah dipunyai oleh tim Asri ataupun tim Abdi. Maka dari itu sobat Nawakisah yang berbahagia, untuk saat ini kami datangkan mereka berdua ya dari tim Asri dan juga tim Abdi. Sebelum kita mulai, kami perkenalkan dulu untuk tim Asri. Ini Bapak Imam Alba MSI ya. Oke, selamat siang pemirsa Nawagisna Podcast. Alhamdulillah. Untuk yang kedua kami perkenalkan Bapak Ahlif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari Pak Imam Alba nanti akan mewakili dari tim sesnya Asri, Bapak Arif Rahman. Adapun nanti dari Mas Ahlif ini nanti akan mewakili dari tim sesnya Abdi yang di situ adalah Bapak Abu Nafi. Untuk selanjutnya kita lanjut ya. Jadi sekali lagi pertanyaan kami ini nanti ya akan kami balancekan. Jadi pertanyaan 1 dan 2 setelah Asri itu Abdi, setelah Pak Abdi ke Asri. Artinya Pak, tidak ada keberpihakan di sini dan sama-sama punya hak menjawab sepenuhnya. Ini enaknya kita mulai sebelah kanan atau sebelah kiri atau kita mulai angka 1 dan angka 2 enaknya ini? Lebih baik di angka 1 aja. Oke, siap. Oke, sobat Nawakisna yang berbahagia. Jadi begini Bapak Imam Alba. Jadi Bapak Imam Alba ini juga akademisi, tim pengembangan
Blora di Papeda juga, artinya kita juga tidak ada kekhawatiran penguasaan beliau di titik visi misi yang di era Bupati kali ini. Untuk visi misi Pak Imam Alba, jadi di sana itu kan tertera visinya itu sesarengan bangun Blora maju dan berkelanjutan. Ini kenapa kok muncul diksi maju dan berkelanjutan? Apakah memang berkelanjutan ini memang nantinya pengen menjadi Pak Bupati lagi, dan atau ini justru menjadi kegelisahan bahwasanya memang di 5 tahun kemarin itu programnya tidak terselesaikan. Jadi asbabun nuzulnya seperti apa ini? Jadi gini, Oke, saya jawab Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nawakisna Podcast, izinkan saya mewakili dari tim pasangan calon bupati, wakil bupati Asri untuk menyampaikan visi misi program kerja yang kita susun. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan izinkan saya untuk menilik kembali podcast yang kemarin sempat viral gitu tentang membedah visi misi gitu kan. Mungkin tanggapan dari kita yang pertama, visi misi dan program kerja itu tidak bisa dilihat hanya dari sumber flyer saja, harus membuka lebih dalam karena itu sifatnya membedah itu kan. Sehingga ada di menit ke-5 kalau nggak salah itu kemarin itu di video podcast ya, di video podcast itu ada istilahnya menafikan atau melalaikan sisi atau sektor pendidikan dan kesehatan, yang menurut saya ini kurang tepat, tidak tepat karena pada dasarnya visi misi itu kita susun dengan sangat teliti, dengan metodologi yang jelas, bahkan tahapan-tahapan yang itu tidak singkat, sehingga ada di dalamnya definisi operasional yang membahas tentang sektor pendidikan dan kesehatan, yaitu pengembangan sumber daya manusia, tentang sumber daya manusia itu menjadi menjadi sumber. Nah ini yang menjadi menjadi titik tolaknya di situ itu, sehingga pembacaan itu bisa lebih bisa lebih komprehensif, ya, lebih makro. Terus yang kedua, ini mungkin kaitannya dengan kenapa visi misi itu bagi kita itu tim Asri itu menjadi sangat sakral sekali, karena beda antara visi misi program kerja dengan janji politik, Gus. Karena visi misi program kerja itu nanti akan diadopsi menjadi rencana pembangunan jangka menengah. Sedangkan janji politik tidak ada kepastian untuk ke arah sana gitu, sehingga mengumbar janji tidak sama dengan menyampaikan visi misi. Ya, visi misi itu besok yang akan harus dilaksanakan oleh bupati atau pemimpin terpilih gitu, sehingga kita harus ada banyak itu banyak kajian yang harus kita lewati. Dan saya pastikan bahwa visi misi Asri itu dibuat oleh masyarakat Blora, orang Blora, dari Blora, oleh Blora, ya untuk Blora gitu. Terus yang kaitannya dengan pertanyaannya Gus Ihsan, berkelanjutan gitu. Kita memilih term sesarengan bangun Blora, maju dan berkelanjutan gitu. Sesarengan bangun Blora sama seperti yang periode sebelumnya, karena kita menginginkan semua stakeholder, unsur masyarakat itu ikut membangun, berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Blora. Terus maju tentu ini ada kaitannya dengan bagaimana kita harus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, yang memang sudah terbukti bahwa banyak beberapa program-program pemerintah pusat bisa disinergikan dengan daerah, dan kita bisa lihat hasilnya itu. Kalau berkelanjutan, ini bukan persoalan apa yang dilakukan Mas Arief itu sudah selesai atau belum, tidak, tapi ini ada dua maksud.
term berkelanjutan itu. Yang pertama, pembangunan itu harus sustainable gitu. Jadi harus berkelanjutan, memang ada SDGs istilahnya. Kalau Mas Aklif mungkin ya sudah familiar dengan istilah itu ya. Ada sustainable development goal. Harus ada sisi keberlanjutannya. Harus ada. Entah siapapun itu, bupatinya, presidennya bahkan gitu, atau gubernurnya itu. Terus makna yang kedua selain sustainable itu adalah ya memang seperti harapan masyarakat Blora melanjutkan pemerintahannya Mas Arief. Jadi ada dua makna itu gitu. Jadi memang ada asbabun nuzulnya ya, dan juga ada makna yang tersirat dan juga yang terserap. Lalu kemudian untuk Mas Aklif, jadi Mas Aklif ini itu tim ses di Abdi juga, di Pak Abu Nafi, dan juga beliau ini sudah 3 periode ini ya. Oh, 3 ini, baru 3. Alhamdulillah. Semoga yang ada keempat dan yang kelimanya gitu ya. Amin. Ya, menjadi legislatif di ketiga ya. Untuk yang Abdi ya, divisi misinya. Jadi kan visi yang ada di sini adalah Blora hebat dan bermartabat gitu ya. Blora hebat, bermartabat. Nah, yang menjadi kejanggalan di kami ya. Kenapa yang punya visi Blora hebat dan bermartabat ini justru seakan-akan di sisi hebat dan bermartabatnya itu kan nanti fokus ke titik nilai kependidikannya. Tapi di sini di item yang ketiga divisi visinya itu hanya mewujudkan masyarakat yang cerdas, walaupun nggak sekolah, mungkin gitu ya. Yang penting cerdas. Lah pertanyaan kami ini kenapa kok titik terma atau diksi entah mewujudkan pendidikan yang handal itu kenapa kok tidak diindependensikan? Artinya memang apa? Mewujudkan pendidikan yang high class atau yang bagaimana? Tapi justru seakan-akan memang dari pihak Abdi Nyun Sewu, sisi pendidikan yang notabene ini menjadi ruh kemajuan sebuah daerah itu seakan-akan kok terlalaikan. Itu gimana itu? Asbabul wurudnya itu. Silakan Aklif Nyun Sewu. Terima kasih. Jadi begini, yang pertama saya disclaimer dulu ya. Saya disclaimer bahwa dalam forum ini kita diskusi tentang visi misi bakal calon bupati itu bukan kapasitas kita berkampanye ya ini, tapi bagaimana kita diskusi tentang sebuah visi misi itu menjadi tantangan ke depan untuk harus dan bisa direalisasikan. Karena sekali lagi visi misi itu nanti menjadi RPJMD kita, karena juga visi misi itu tentunya tidak boleh keluar dari ranah JPD kita yang sudah kita susun. Itu yang pertama disclaimer saya. Kemudian yang berikutnya tadi, mengapa mengambil visi Blora hebat bermartabat? Sebenarnya kalau itu panjenengan mengakses secara detail dan lengkap visi misi Abdi, mungkin di lamannya KPU ada juga itu, bahwa itu harus dijabarkan visi Blora hebat itu seperti apa, kemudian yang bermartabat itu juga seperti apa. Jadi sedikit saya sampaikan uraian dalam penjabaran visi. Yang dimaksud dengan Blora hebat menurut versi Abdi saat ini adalah bagaimana mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam di Kabupaten Blora, serta membangun sentra ekonomi berbasis klaster dan potensi kewilayahan itu. Dan kemudian juga mengembangkan ekonomi kreatif. Bagian dari ekonomi kreatif itu kan macam-macam, termasuk kuliner, termasuk bahkan seni itu bagian dari ekonomi kreatif. Sehingga Abdi tidak meninggalkan tentang seni yang masuk dalam sebuah konsep ekonomi kreatif itu sendiri. Kemudian bagaimana konsep bermartabat itu sendiri, kita memaknai bermartabat dalam hal ini adalah mewujudkan good governance. Jadi bagaimana tata pemerintahan yang baik. Seolah-olah tanpa ada tata pemerintahan yang baik, sehingga tidak mungkin pembangunan di Kabupaten Blora ini akan terwujud dengan baik juga. Jadi konteks visi kita sampaikan Blora hebat dan bermartabat itu poinnya adalah seperti itu. Jadi kita yakini bahwa nanti kita yakinkan kepada masyarakat kita bahwa ke depan saat Abdi ini benar-benar akan mengabdi untuk masyarakat, itu tata pengelolaan pemerintah yang baik itu akan kita wujudkan dan kita laksanakan. Salah satu poinnya adalah kalau selalu disampaikan oleh bakal calon Mbak Abu itu tidak akan jual beli jabatan gitu. Apalagi kalau saya ini anggota DPR Kang. Saya itu kadang saat rapat dengan teman-teman OPD itu kadang
minggu wingi aku rapate karo iki kabite. 2 minggu lagi wis beda neh gak kenal. Jadi kadang rotasi yang terlalu sering itu juga membuat kinerja yang kurang fokus. Nah, ini bagian dari birokrasi reformasi birokrasi yang kita harapkan di depan. Kemudian saya juga sedikit menanggapi terkait podcast yang kemarin juga dilaksanakan. Jadi ikut nonton Mas ya? Alhamdulillah baru tadi pagi. Itu sebenarnya pancingan dari kami, Pak. Siap. Mas lanjut, Mas. Saya senang sekali disampaikan bahwa loh mau bangun Blora kok meninggalkan yang pertama pandangan fundamental kita adalah di bidang makro pendidikan dan kesehatan. Kalau kita baca detail ini kita tuangkan summary kita itu dalam tujuan abdi rakyat. Jadi ada 7 poin abdi rakyat dalam visi misi itu. Yang pertama saya sampaikan dulu, yang pertama ada namanya rembuk tani dan masyarakat hutan untuk Blora sejahtera. Yang kedua itu ada di penjabaran misi kita. Kemudian layanan kesehatan gratis bagi warga Blora yang berKTP Blora. Nah, ini kan konkret ini gitu. Ini konkret. Jadi kalau disampaikan kok nggak ada penekanan itu, bahkan orang yang berKTP Blora saat sakit dan periksa di fasilitas kesehatan milik daerah kita jamin gratis. Dan itu selama ini saya di DPRD kita sudah menghitung berapa sih kebutuhan anggaran untuk itu dan Blora mampu kok. Cukup. Blora mampu. Kemudian ini nanti kalau kita mau diskusi lebih detail nanti kita detailkan. Tapi ini secara umum dulu kita sampaikan. Kemudian yang ketiga ada beasiswa daerah di semua jenjang pendidikan serta bantuan sosial daerah yang adil dan merata. Konsep adil dan merata itu apa? Kalau kita bicara basis data, maka basis data itulah yang diutamakan. Saat ini nanti secara detail Blora mau membangun basis data kemiskinan Blora, tapi saat ini belum clear gitu kan. Nah, kita akan selesaikan itu. Kemudian yang poin 4 ada insentif bagi takmir masjid, kemudian pengelola tempat ibadah lain. Jadi tidak hanya yang muslim saja yang kita perhatikan, tapi pengelola tempat ibadah lain juga kita perhatikan. Sama-sama mereka masyarakat kita di Kabupaten Blora ini memiliki hak yang sama, apalagi bersumber dari APBD. Yang bayar pajak bukan hanya masyarakat muslim kok gitu, mereka juga ikut bayar pajak sehingga mereka juga akan kita perhatikan, serta guru madin dan TPQ, termasuk juga untuk pengelolaan administrasi yang lebih baik, RT RW kita perhatikan juga dana operasional RT RW. Kemudian poin yang kelima ada jalan kabupaten mantap, investasi meningkat. Nah, inilah salah satu poin kenapa investasi kita susah untuk masuk, itu salah satunya adalah akses infrastruktur. Walaupun kita mengakui dalam 3 tahun kepemimpinan Mas Arief ini juga banyak pembangunan infrastruktur yang kita lakukan, termasuk salah satu sumber dananya adalah pinjaman daerah, dan itu salah satu inisiasi kita bersama itu antara DPRD dan Bupati, dan itu nanti tetap akan kita pertimbangkan untuk melakukan pinjaman daerah itu, tapi dengan catatan poinnya adalah saat kita melakukan pinjaman daerah, kita melakukan analisa kebutuhan daerah itu untuk benar-benar bisa membangun sarana prasarana daerah yang bisa memberikan daya ungkit ekonomi kepada masyarakat juga. Nah, itu harus jadi catatan utama. Kemudian poin 6 adalah modal usaha mudah, ekonomi cerah, masyarakat bunga. Nah, ini poin di situ apa? Saat ini mohon maaf sekali, panjenengan juga kita menjadi dilematis kita di lapangan. Kalau istilahnya saat ini ada bang plecit ya. Itu kan sungguh mengganggu dalam tanda kutip. Walaupun satu saat butuhan itu koyoknya bantu. Tapi di belakang itu justru ini yang menjadi masalah kita yang luar biasa. Dan sebenarnya pemerintah daerah bisa melakukan intervensi dalam tanda kutip untuk bisa membuat permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah di bawah, UMKM dan sebagainya, melalui intervensi-intervensi daerah. Kita punya BUMD, kita punya desa memanfaatkan BUMDes dan sebagainya, itu nanti akan kita lakukan intervensi itu. Dan poin yang ketujuh adalah clean government, yaitu profesional tanpa jual beli jabatan. Demikian itu poin utama kami, Gus. Terima kasih untuk narasumber kita yang kedua. Jadi tambah menarik ini para pemirsa. Jadi memang ternyata dari tim-tim kami ini semuanya profesional.
Dan sekarang begini, cuma saya untuk Asri, untuk Pak Imam. Tadi kami juga merasakan artinya pembangunan secara infrastruktur, sisi pendidikan memberikan apa dari Mas Arief itu satu desa dua sarjana, santri-santri kami yang kuliah di luar juga apa ada beasiswanya, sisi pendidikan meningkat, sisi budaya, sisi kesehatan kita di rumah sakit juga sering diatasi dengan adanya Basnas. Jadi memang semuanya ya kalau kita tilik dari beberapa jawaban yang ada itu semuanya sama-sama ingin memajukan. Nah, sekarang untuk yang kedua ya nanti kan entah dari Asri ataupun Abdi pasti ada yang menang. Ya, jadi gitu. Yang kedua ini boleh menang tapi yang jadi bisa nomor 2. Oke, siap. Allahu Akbar. Ini kayaknya ini terma baru ini. Yang satu boleh menang tapi yang jadi nomor 2. Allahu Akbar. Jadi gini, Pak Imam. Setelah misalnya nanti pihak Asri menang. Ya. Terus dilantik. Kira-kira 100 hari pertama itu kira-kira lebih prioritas ke titik apa? Apakah di infrastrukturnya, atau di bidang ekonominya, atau di bidang pendidikannya, atau di sisi kesehatannya, atau justru semuanya bareng? Ya. Tapi kan tetap ada prioritas utama. Kira-kira nanti di pihak Asri ini lebih mengedepankan yang mana? Monggo Pak Imam. Oke, terima kasih Gus. Ya setidaknya kita sudah merasakan semuanya. Mas Aklif tadi juga ada. Saya ingin meng-highlight bahwa pemerintahan Arief Rohman yang di periode sebelumnya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan itu tidak bisa kita pungkiri tentu. Dan tadi juga sudah menyebutkan diantaranya Mas Aklif sendiri juga sudah menyampaikan diantaranya tentu itu yang menjadi semangat berkelanjutannya sesarengan. Dan kalaupun nanti Asri diberikan kesempatan untuk memimpin, itu tidak bisa kita batasi 100 hari pertama. Itu indikator kinerja utamanya gimana cara ngukurnya kalau 100 hari pertama. Setidaknya ada 9 program prioritas bagi Asri yang itu menjadi paling urgent untuk dilaksanakan. Yang pertama ya kaitannya dengan infrastruktur. Dalane sansaya alus, Padang, Banyune mili terus. Karena itu adalah problem yang mungkin itu tidak bisa diselesaikan hanya waktu 3,5 tahun karena kemarin ada pandemi gitu kan. Tapi sudah kita bisa lihat Mas Aklif tadi sudah menyampaikan inisiatif untuk pinjaman daerah dan itu sangat efektif sekali gitu. Terus kemudian selanjutnya beasiswa Blora untuk pelajar, mahasiswa dan santri gitu kan. Dan ini memperlihatkan komitmen di wilayah pendidikan. Terus guru madin, takmir masjid, guru sekolah minggu, ketua RT, RW dan Limas Kopen. Artinya ada insentif untuk mereka bukan hanya di sektor agama saja yang kita heterogen dan kita harus mengakui itu bahwa di Blora itu bukan hanya Islam saja memang gitu, tapi kita tuangkan di sini menjadi program prioritas selain yang kaitannya dengan tenaga pendidik maupun kependidikan di sektor agama, ada ketua RT, ada RW dan Linmas yang harus diopeni oleh Pemkab. Terus ada yang tadi belum ada di Mas Aklif itu diantaranya Blora Creative Space, investasi mudah dan gawean gampang. Blora Creative Space ini diantaranya adalah bagaimana kita mewadahi anak muda yang memiliki tingkat kreativitas yang itu memang anak zaman, sehingga kita harus menyesuaikan dan memberikan fasilitasi bagi mereka. Nah, unsur kepemudaan ini yang mungkin tidak terbaca gitu, sehingga kita membaca itu sebagai sebuah potensi yang harus dikembangkan di Kabupaten Blora. Terus ada pupuk cukup petani mandiri, ini cita-cita kita, sehingga kita harus memberikan perhatian kita juga kepada
mereka gitu, bahwa petani adalah penolong negeri. Nah ini kita tidak bisa meninggalkan mereka, sehingga itu yang menjadi salah satu, taruhlah kalau jenengan tadi 100 hari pertama, ya itu juga yang akan dikerjakan gitu kan. Selanjutnya Kopeni kadang kekurangan dan kelompok rentan. Ya ini sudah kita bisa lihatlah jejaknya. Kemudian ini yang menarik, perempuan Blora berdaya. Sektor perempuan itu seringkali terlalaikan. Padahal sebenarnya ya kalau kita mau adil sejak awal itu ya kita harus memberikan porsi yang sama atau bahkan lebih kepada perempuan, karena kita lahir dari rahim perempuan. Disitulah keberpihakan kita itu bisa dilihat gitu kan. Kemudian ada pelayanan publik prima dan ada Blora Award gitu kan. Kita memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di yang didapatkan oleh pihak-pihak yang ada di Blora ya, baik itu person maupun organisasi, bisa komunitas, bahkan OPD gitu kan. Kita ngasih apresiasi itu, sehingga feedbacknya itu kita bisa prima dalam melayani masyarakat gitu kan. Dan yang terakhir ini yang penting juga adalah Blora Lestari Budaya, karena budaya bagi kami ASRI adalah palang pintu bagi kemajuan sebuah daerah atau bahkan bangsa. Jadi pengarus utamaan kebudayaan itu wajib bagi kita. Itu sangat menarik sekali ini. Artinya ada 9 program unggulan kayaknya tadi ya. Ada 9 program unggulan terkait dengan adanya langkah-langkah yang nantinya akan direalisasikan oleh ASRI. Ya semoga saja memang benar-benar terrealisasi dan bisa sama-sama kita nikmati. Ya kalau memang ini nanti bisa real terjadi, Blora saestu maju di semua lini. Untuk itu, untuk Mas Akhlif gimana? Kira-kira prioritas utama ketika nanti Abdi sudah meraih kursi di atas negeri gitu ya, gimana? Monggo silakan. Iya Gus. Tadi ya poinnya sebenarnya kita sampaikan kalau di sisi ASRI ada 9 poin, yang kita ada 7 poin itu tujuan. Jadi konsepnya sama sebenarnya, hanya peletakannya mungkin yang berbeda, peletakan poinnya saja yang berbeda. Tapi poin-poin utamanya sama, termasuk pemberdayaan ekonomi. Tadi ada working space atau apapun istilahnya itu untuk teman-teman pemuda. Kalau itu kami sudah melakukan itu, dan itu bagian dari visi kita Blora hebat itu tadi kan, kita sudah masukkan di situ. Nah, hanya saja kalau akan menarik, kalau tadi disampaikan dalam 100 hari pertama apa sih yang akan dilakukan Abdi? Ini yang akan kita kawal dan kita pastikan bahwa dalam 100 hari pertama tidak mungkin kita bicara infrastruktur, bangun 100 dino itu kalau nggak Bandung Bondowoso kan jelas nggak mungkin gitu kan, apalagi untuk infrastruktur. Tapi bagaimana seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau dan mampu serta bisa menyerap aspirasi masyarakatnya gitu. Sehingga dalam 100 hari pertama akan kita pastikan Mbah Habu dan Mas Andika ini akan mendatangi seluruh desa yang ada di Kabupaten Blora di 16 kecamatan. Bahkan kemungkinan gitu kan, kemungkinan dalam 16 kecamatan itu akan ada sesi Mbah Habu dan Mas Andika nginep di sana. Kemudian kita akan nyerap aspirasi masyarakat di semua desa yang di sana. Kita akan berkunjung ke desa-desa, kita tahu infrastrukturnya di situ seperti apa, potensi ekonomi yang bisa digali dan kita tingkatkan bagaimana, itu akan kita lakukan dalam 100 hari pertama. Kemudian setelah kita menyerap aspirasi masyarakat, kita akan bikin FGD, Focus Group Discussion gitu, dengan seluruh OPD yang ada. Kita juga akan serap aspirasi teman-teman ASN. Pengennya koyo piye toh, biar ini bupati ini mampu menggandeng dan merangkul seluruh unsur di ASN untuk membangun Blora lebih baik. Poinnya di situ. Kalau kita membuat namanya komitmen agreement dengan teman-teman ASN, kalau mereka yang kita tawarkan, kowe pengen piye toh, saat mereka tidak merealisasikan apa yang mereka berikan sebagai konsekuensi kan kari ngelengke lho sing
berkomitmen awakmu loh ya, kita sepakati komitmen agreement mereka seperti apa dalam 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun kepemimpinan Abdi di Kabupaten Blora. Sehingga saya pikir kita sama-sama tujuannya adalah membangun Blora lebih baik, lebih unggul dan kembali lagi bermartabat, itu yang paling utama. Jadi memang para Islam dari kedua belah pihak memang sama-sama punya program unggulan ya. Tinggal nanti ya komitmen mereka Abdi dan Asri, dan kita doakan saja semoga program yang ada memang benar-benar bisa direalisasikan dan bisa sama-sama kita rasakan. Untuk selanjutnya masih ada 2 pertanyaan ya. Ini 3 saja. Kira-kira mohon maaf, ini kan sebenarnya ini adalah pendalaman visi misi dari visi misi dari Asri dan Abdi. Menurut jenengan Mas Imam sebagai tim visi misi Asri, 3 saja Mas, 3 saja dan plus penjelasannya nggak apa-apa. Soalnya pasca ini masih ada pertanyaannya. Sebutkan 3 saja. Kira-kira kekurangan yang paling inti ya kan di visi misinya Abdi apa menurut jenengan? Mohon maaf. Saya membaca visi misi dari calon saya juga dan calonnya Mas Aglif juga gitu. Menurut saya ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan atau seperti apa. Saya pengen ke wilayah epistemologi dulu. Secara epistemologi, kalau saya bandingkan aja, saya tidak mau menjas gitu, tidak gitu. Tapi secara epistemologis bahwa tim visi misi Asri menggunakan rencana pembangunan jangka menengah secara teknokratis tahun 2024-2029. Sedangkan yang saya baca dari dokumennya Abdi yang ada di KPU itu masih menggunakan rencana rencana pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Ini perbedaannya. Terus yang kedua, secara terminologi, kalau kita menggunakan diskursus analisis, dokumen yang saya baca itu ada beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Di antaranya Abdi tidak menyebutkan sektor perempuan, kebudayaan, mungkin ini masukan juga ya Mas Aglif, kepemudaan, yang itu menurut saya sangat penting sekali untuk disentuh gitu. Terus yang selanjutnya, secara tadi epistemologi, sekarang secara metodologis, tim Asri itu ada 3 pertimbangan dalam menyusun program kerja, visi dan misi. Yang pertama tentu regulasi, yang kedua tentu kemampuan daerah, yang ketiga ya kaitannya dengan implementasi. Ini yang menjadi ciri khas kita, sehingga kita lebih, menurut saya, terukur dalam menyampaikan program kerja yang kita tuangkan dalam dokumen yang sudah disampaikan di KPU. Saya kira itu. Oke, monggo langsung saja Mas Aglif. 3 saja. Sisi kelemahan yang di situ memang benar-benar jenengan baca di visi misi Asri. Monggo. Terima kasih. Jadi inilah mungkin bukan kemudian kita sama-sama menjudge sesuatu, tapi perbedaan antara incumbent dengan yang non incumbent itu kan pasti bisa ada dan bisa dinilai gitu. Kalau incumbent apapun itu visinya, kita kan bisa menilai dan membandingkan dengan yang sudah dilakukan. Akhirnya seperti itu akhirnya. Jadi contoh, kalau tadi disampaikan yang pertama masalah kebudayaan, masalah seni, kemudian kepemudaan, sebenarnya kita rangkum itu dalam pemberdayaan ekonominya. Jadi pemberdayaan ekonomi karena bagian dari ekonomi kreatif. Bagian dari ekonomi kreatif itu adalah teman-teman pemuda, bagian dari ekonomi kreatif itu adalah seni dan budaya.
kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan tentang ekonomi kreatif yang bisa kita implementasikan gitu. Itu poin substantif yang sebenarnya ingin kita sampaikan juga. Jadi pembangunan secara menyeluruh terkait masalah pemuda dan seni budaya itu kita tuangkan dalam poin itu. Kemudian masalah pemberdayaan perempuan, wanita dan sebagainya, kita sepakat bahwa perempuan itu menjadi satu poin utama dalam wilayah pembangunan. Saya pernah aktif dalam Grayman Foundation yang itu diprakarsai oleh M. Yunus, dan salah satu yang diimplementasikan adalah bagaimana memberdayakan ekonomi sebuah bangsa itu lewat perempuan. Dan poinnya sekali lagi, baik perempuan, kemudian pemuda dan seni budaya, kita masukkan prioritas itu sebagai penunjang dari unsur pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Blora. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya saya sampaikan, kalau kita bicara metodologi terukur, saya pastikan juga di Abdi itu juga terukur dan bahkan sangat terperinci. Saya pikir saya sampaikan contoh, misalkan satu case di bidang kesehatan. Kenapa kita berani memastikan bahwa masyarakat yang ber-KTP Blora bisa menerima fasilitas kesehatan gratis di Vaskes milik pemerintah Kabupaten Blora? Karena kita sudah bisa menghitung itu. Kita pernah memiliki status UHC, Universal Health Coverage gitu kan. Yang itu adalah bagaimana penjaminan kesehatan semesta di Kabupaten Blora yang itu harusnya menjadi hak dasar masyarakat Blora, yang itu menjadi satu kewajiban masyarakat pemerintah Kabupaten Blora masuk dan mengintervensi suksesnya UHC itu. Nah, tapi sayangnya apa? UHC itu hanya hadiah yang wah saat Blora itu punya hari jadi. 3 bulan pasca itu UHC kita hilang. Nah, ini kan bagian dari komitmen. Dan kita selalu sampaikan, kita dorong bahwa UHC ini adalah amanah undang-undang dan kita harus terapkan itu. Kalau kita sudah UHC, maka masyarakat kita mencari kesehatannya terjamin, pelayanan kesehatan juga akan terjamin. Nah, inilah dari bulan November sampai dengan Maret itu kan waktu UHC kita. Padahal secara anggaran kita hitung 53 miliar sekian, kita kembalikan UHC kita, sumber pendanaannya dari mana, kita juga sudah bisa mengukur itu dan Kabupaten Blora mampu. Itu poin yang paling fundamental. Kesehatan itu mahal. Tidak ada kesehatan gratis. Dan secara undang-undang, bahkan kesehatan itu yang bisa dijamin oleh pemerintah daerah, bahkan tidak harus masyarakat miskin bahkan. Karena kalau kita bicara kesehatan, tidak ada orang kaya. Maaf kalau saya sampaikan, ada orang punya mobil 2, rumahnya tingkat 2, tapi kalau seminggu 2 kali cuci darah dan pakai uang pribadi, yontek juga gitu hartanya. Sehingga sekali lagi bahwa kesehatan itu tidak ada orang kaya, tidak ada orang mampu, semuanya miskin kalau kita bicara dengan kesehatan. Sehingga pemerintah daerah wajib hadir di situ untuk memberikan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakatnya. Jadi memang sebenarnya tetap ada min plusnya di sana ya, tapi itu pastilah. Untuk yang terakhir nih, mohon maaf, kembali ke mereview di pertanyaan yang pertama, kedua, yang ketiga. Nanti kan kita sebagai pemimpin, entah dari Mas Arief atau Mas Abdi, itu kan mau dari Pak Bunafi, mau tidak mau kan mereka punya tugas pokok untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di pemerintah daerah. Nah, ini mohon maaf, berdasarkan dari konklusi yang kami rangkum, ini mungkin ke Abdi dulu ya. Tadi 1-2 asli, mohon maaf ini. Dari beberapa informasi yang saya rangkum, kami diskusi dengan teman-teman dosen, teman-teman ngopi, teman-teman masyarakat setempat bla bla bla. Melihat dari sisi personalitinya Mbah Bunafi, karena tadi itu kan punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua program yang ada. Ini ada bentuk kelemahan dan juga kelebihan. Nanti sama-sama kita godok.
Kita akan mereview di sisi Nyun Sewu, kelemahan menurut kami. Ada satu titik kelemahan yang di situ tidak bisa terhindari dari karakter yang dimiliki oleh Bapak Abu Nafi dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Apa itu? Yang pertama itu ada karakter yang tidak bisa ditutupi. Bahwasanya Mbah Abu Nafi ini punya karakter adanya sifat one man show. Artinya apa? Apapun bentuknya, ketika ada keputusan, ada tugas, ada tanggung jawab, beliau ini lebih cenderung maju duluan tanpa harus koordinasi dengan yang lain. Artinya apa? Mereka, para masyarakat, Nyun Sewu, mencerminkan Pak Nafi itu ada sosok kediktatoran dan otoriter. Mohon maaf ini. Nah ini kan Nyun Sewu sebuah bentuk kelemahan. Walaupun toh nanti pasca ini tetap ada kelebihannya. Nah menurut jenengan, Mas Alif, mau tidak mau ini kan harus ada solusi. Saya mau tidak mau ketika memimpin sebuah pemerintahan, lalu kemudian partner-partner yang ada justru tidak merangkul, tapi justru dijadikan sebagai oposisi, justru akan menjadi apa? Kelemahan sebuah kepemimpinan itu. Nah kira-kira solusi untuk menghadapi suara-suara seperti ini dan bagaimana nanti justru menjadi apa namanya sumpelan apa realisasi program gimana? Monggo Mas Alif, saya monggo. Terima kasih. Jadi memang saya itu pengen sharing juga seperti ini dengan teman-teman yang ada. Tapi konteksnya bahwa kita sepakat dengan Mbah Abu akan ada pembagian tugas nantinya. Tentunya dalam pemerintahan itu harus ada pembagian tugas dan kewenangan. Dan itu kita sepakati dari awal, itu poin yang pertama. Poin yang kedua bahwa saya itu dulu sangat mengidolakan teman-teman LPAW gitu kan, saat dia berada di extra parlemen people gitu, yang itu memang ide dan kreativitasnya luar biasa. Dan saya secara pribadi sangat mengakui gitu, sehingga punya sudut pandang paradigma di luar pemerintahan itu yang harus bisa diperbaiki, dan itu akan kita fungsikan nanti saat abdi menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Blora. Tidak kemudian secara langsung teman-teman ekstra parlemen itu yang punya ide, kreativitas dan eksekusi yang baik terhadap pandangan pembangunan daerah kita masukkan secara langsung. Itu tidak seperti itu, tapi kita fungsikan dalam fungsi yang lain. Silahkan berikan pandangan atau sudut pandang yang berbeda dari pembangunan di Kabupaten Blora ini. Justru itu poin yang penting. Tapi kalau saat teman-teman ini, mohon maaf loh, dilibatkan aktif dalam tanda kutip dan bersama-sama, mungkin tidak akan memahami sudut pandang kelemahan yang lain. Karena itu bagian dari target visi misi misalkan gitu kan. Seolah ya sudah targetnya seperti ini karena tidak memiliki sudut pandang di luar itu gitu. Sehingga sekali lagi dulu ada Mas Amin Farid misalkan dari Blora Crisis Center, dan teman-teman pegiat LSM yang lain, lembaga swadaya masyarakat sangat kreatif di Blora, dan teman-teman itu akan kita manfaatkan sebagai extraordinary people yang ada di Kabupaten Blora untuk bisa nyentil pemerintahan kita, sehingga akan ada sudut pandang yang berbeda yang itu demi kebaikan Kabupaten Blora. Selain juga DPRD dengan Undang-Undang 23 itu kan konteksnya sudah tidak ada lagi yang namanya oposisi, itu kan nggak ada. DPRD itu adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Saat pemerintahan daerah itu dianggap gagal, maka DPRD itu bagian dari pemerintahan daerah, maka DPRD juga gagal. Sehingga sekali lagi kita juga akan merangkul seluruh teman-teman DPRD yang notabene secara kepartaian saat ini tidak mengusung abdi gitu. Nah, itu yang harus kita bangun, itu yang harus kita rangkul, karena semua visi misi dalam pilkada dimanapun tidak ada yang sempurna gitu kan. Sehingga untuk menyempurnakan itu kita butuh bergandengan tangan, kita butuh selalu menerima masukan dan bersama-sama untuk kembali lagi mensejarahkan, membuat Blora yang bermartabat begitu. Memang
memang mereka ini atau beliau-beliau ini memang profesional di segala bidang para pemirsa ya. Artinya apapun bentuk kelemahan yang dimiliki justru bisa menjadi sisi positif untuk memajukan mereka. Lalu kemudian ada juga kelebihan Mas, tapi ini tidak untuk jenengan, untuk dari Asri. Sisi kelebihan yang dimiliki oleh Bapak Abu Nafi, ya kan? Walaupun toh secara sosok itu beliau ini terkesan tegas, keras, ya kan? Tapi apa? Di lain sisi ketika nanti menjadi pemimpin daerah, mau tidak mau kan pasti ada si malakama dalam mengambil keputusan. Dan ini justru dimiliki oleh Bapak Abu Nafi ketika nanti muncul paradoksalitas, ya kan? Adanya clash di antara beberapa partai misalnya. Adanya paradok di antara beberapa keputusan bawahan mereka. Ini justru apa? Dirindukan oleh khalayak Blora adanya pemimpin yang tegas yang bisa menyelesaikan problem yang ada. Ini kelebihan dari Bapak Abu Nafi. Nah ini gimana jenengan? Kelebihan dimiliki ini kira-kira dari pihak Asri bagaimana menyikapi itu? Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menjawab atau menarasikan jawaban saya lebih panjang karena yang pertama saya tidak begitu kenal secara pribadi dengan Pak Abu Nafi. Terus kemudian tentu saya akan sangat salah sekali kalau hanya mengandalkan berita-berita untuk memberikan jawaban yang jenengan tadi itu. Tapi menurut saya di Asri ada PDI dan P3. Nah, mungkin ini aja yang kalau jenengan tadi apakah nanti orkestrasinya orkestrasinya itu lebih mudah harusnya ya, karena tidak begitu gemuk sehingga saya pikir ketika Pak Abu ditemani oleh yang tidak asli Blora pun ya orkestrasinya akan lebih mudah menurut saya karena memang tidak begitu banyak dinamika di dalamnya. Tapi beneran saya ini Gus, saya tidak begitu kenal dengan sosok Pak Abu Nafi sehingga secara pribadi saya bukan kapasitas saya untuk menilai beliau lah. Soal tegas dan yang lain-lain, gambaran tegasnya pun itu saya belum mendapatkan belum mendapatkan gambaran yang utuh gitu. Mungkin beda Mas Aklif yang pernah berproses bareng sama Mas Arif gitu sehingga dia lebih bisa ditanya untuk soal itu. Tapi saya memang nggak pernah bersentuhan dengan beliau. Jadi itu bacaan murni kami. Itu selanjutnya tadi sisi kelemahan dan kelebihan di Abdi sudah terjawab gitu ya. Untuk yang Asri sekarang jadi setelah kami ngerembuk rapat-rapat kecil-kecilan sama teman-teman, muncul juga statement bahwasanya nyun sewu, salah satu dari kelemahan kepemimpinan yang dinahkoda oleh Mas Arif adalah adanya kekurang tegasan. Jadi memang berbanding balik ini. Kalau sisi Pak Abu Nafi cenderung tegasnya lebih kelihatan. Kalau di sisi Mas Arif itu kalem, slowly, ya kan? Artinya apa? Justru ini tadi ternyata di beberapa pihak itu justru menyayangkan. Kenapa kok tidak tegas? Kekhawatirannya apa? Kekhawatiran ketidaktegasan itu nanti ketika ada kasus tertentu tidak bisa menyelesaikan kekhawatirannya. Jadi gimana? Artinya dari sisi kelemahan di statement mereka untuk bisa memberikan angin segar ke itu gimana menurut jenengan? Monggo. Terima kasih Gus. Menurut saya terminologi kurang tegas, kurang tepat ya, karena kalau tadi goalnya adalah soal selesai atau tidak persoalan-persoalan yang dihadapi, saya pikir Blora banyak kok prestasi yang bisa menjawab itu, persoalan ketegasan tadi itu. Terus memang karakter sesarengan yang dibawa itu masih sangat menjiwai Mas Arif, sehingga bukan tidak tegas atau kurang tegas, tapi memang lebih ingin melibatkan melibatkan beberapa pihak, beberapa sektor yang itu bersinggungan secara langsung gitu kan. Saya pikir itu yang
menurut saya lebih tepat gitu, yang Jadi lebih tepat. memang Ya. artinya karakter yang seperti itu sebenarnya nggih bisa dibawa ke titik positif dengan adanya menciptakan teamwork yang Ya kita bisa lihat ya kerjasama yang luar biasa ya dilakukan oleh Pemkab Blora. Kita mendapatkan, saya bukan corongnya Pemkab ini sebenarnya, tapi kalau kita lihat ya prestasi-prestasi yang sebenarnya itu mosok iso Blora gitu. Contoh Blora kota terinovatif. Saya pikir ya salah satunya adalah berkat kerjasama atau jiwa sesarengan bangun Blora, yang saya pikir Mas Aklip ya satu titik nanti kita akan sesarengan bangun Blora. Oke, siap. Jadi begitu Mas Alif, ternyata sisi pandangan dari mereka kurang tegas itu sebenarnya tidak seperti itu ya, tapi ternyata ketidaktegasan itu dijadikan sebagai bentuk alat pamungkas untuk membangun teamwork. Jadi memang dengan adanya ini ya kan Mas Arif membangun sebuah teamwork, tim khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang di situ ketika bisa dilaksanakan bareng ya selesaikan. Lalu dengan gimana ini? Ini adalah Adalah sisi positif yang di situ tidak semua pimpinan mampu. Mohon maaf. Gimana dengan melihat perkembangan Asri seperti ini? Monggo silakan. Ya, memang kita tidak boleh menafikan sebuah prestasi gitu, tidak boleh. Kemudian memandang sisi negatifnya juga tidak boleh. Jadi kita dari sudut pandang yang objektif lah. Saat itu bagian dari prestasi, kita juga akan akui itu prestasi. Tapi satu sisi saat ada masukan, harapan kami juga itu bisa diterima juga. Karena ya sekali lagi kalau saya sampaikan bahwa antara incumbent dengan yang baru itu kan beda. Kalau incumbent kan pasti akan ada sesuatu yang bisa dibandingkan gitu, atau dikritik lah dalam tanda kutip gitu ya. Sehingga saat bahasa sesarengan bangun Blora gitu kan. Kalau kami saya sebagai anggota dewan gitu, kadang kita sudah sering menyampaikan dalam 3,5 tahun perjalanan Mas Arif, 3 tahun lah perjalanan Mas Arif menjadi Bupati Blora. Bahkan dalam pemandangan umum fraksi itu P3 selalu menyampaikan tidak pernah digabung. Dan yang kita sayangkan bahasa sesarengan itu belum sepenuhnya diwujudkan. Kalau dulu misalkan gitu kan ada ngopi bareng untuk bangun Blora, diskusi bareng. Saya itu anggota dewan yang sebelumnya juga sebelum pemerintahnya Mas Arif juga anggota dewan. Musrenbang Kabupaten itu selalu dilibatkan tuh anggota dewan itu. Seluruh anggota untuk menjamin keterwakilan penyerapan aspirasi masyarakat di tiap dapil gitu. Nah, tapi dalam 3 tahun terakhir bahkan itu kita sampaikan di pemandangan fraksi terakhir pun Musrenbang Kap kita juga tidak diundang gitu. Dan kepala Bapeda pun kita WA gitu untuk undangan kepada anggota juga tidak ada. Kemudian poin-poin yang lain bahwa rapat paripurna itu adalah rapat tertinggi di DPRD dan itu adalah rapat yang sifatnya juga kalau bersama kita bisa mengambil sebuah keputusan ada di situ, dan rapat tertinggi itu saya pikir harus dihargai dan hasil keputusan rapat itu harus dilaksanakan. Dari beberapa poin pemandangan umum fraksi itu hanya sekedar saat ini jawaban formalitas. Nah, inilah yang kita harapkan jangan hanya dalam sisa waktu kepemimpinan Mas Arif nanti ini juga saya pikir jangan hanya sekedar formalitas itu juga dijadikan sebagai tekanan, tidak hanya sesarengan itu slogan, tapi benar-benar bisa dilakukan, bisa ngerangkul semua. Tapi yang saat ini memang itu bagian dari kritik positif untuk Mas Arif untuk kepemimpinan, sisa kepemimpinan yang ada. Siap. Jadi yang terakhir. Oke, siap. Monggo. Musrenbang kebetulan saya menjadi sejak tahun 2015. Saya itu tidak mungkin 1 kali atau 2 kali hanya tergantikan itu menjadi moderator, dan itu selalu hadir kok DPR, baik itu Mbah Dasum, terus kemudian yang lain itu saya menyaksikan dari DPR hadir. Ya, undangannya hanya pimpinan. Padahal untuk mengawal tapi bukan aspirasi, DPR enggak hadir kan ya, tapi DPR hadir. Saya sampaikan undangannya. Kalau undangannya karena representasi Musrenbang itu adalah mengawal aspirasi masyarakat gitu loh. Tidak pimpinan itu mewakili DPR itu hanya kalau saat diundang di pengadilan gitu.
di pengadilan itu diwakili representasi DPRD adalah pimpinan. Tapi kalau konteksnya adalah ini mengawal aspirasi masyarakat, tugas pokok fungsi DPRD itu melekat, tidak di unsur pimpinan saja, saya pikir. Tahun 2020 atau tahun 2021 ketika masa pandemi ya, kita itu musrenbang, Pemkab itu musrenbang Zoom meeting dan melibatkan seluruh anggota DPR pada waktu itu. Saya pikir ini masukan dari depan lah. Nanti berarti hanya sekali itu saja. Saya itu khawatirnya gini, wah dihitung-hitung anggaran tinggal konsumsi DPR cukup gitu. Guyonnya gitu kan, guyonnya gitu. Oke, pemeriksaan ini wah tambah seru ini. Ya. Ini kayaknya harus ada episode yang ketiga nih kayaknya. Episode lain nih. Oke, ini terakhir closing statement ya. Minta setengah menit aja Mas Imam. Harapan Mas Alif dulu nggak apa-apa. Oh, Mas Alif dulu ya. Monggo apa? Closing statement Mas Ari tentang Mas Alif harapan jenengan terkait Pilkada Blora besok ini. 1 menit saja, monggo. Ya, terima kasih. Pemirsa ini, monggo. Ya, terima kasih. Harapan ini saya secara pribadi dulu saya sampaikan harapan saya secara pribadi untuk Pilkada Blora untuk 2024 ini. Di bulan November besok kita ciptakan pilkada yang kondusif. Kita memimpin calon pemimpin Blora yang insya Allah memberikan nilai manfaat dan kebaikan untuk Kabupaten Blora. Kemudian juga memiliki etika politik yang baik dalam membangun Blora juga, dan konsep merangkul semuanya untuk Blora yang hebat dan bermartabat itu bisa terwujud. Terima kasih. Amin. Oke. Selanjutnya untuk Pak Imam dari Asri, monggo. Ya. Harapan jenengan ke depan untuk ini, silakan. Pemilu sejatinya adalah sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Gitu. Maka kemudian seluruh elemen harus ikut mensukseskan agenda tersebut, termasuk ya pendidik, pengasuh pondok pesantren. Saya pikir memberikan media pendidikan politik semacam ini ya langkah yang menarik bagi saya. Saya harus mengapresiasi itu, dan harapannya memang pemilu yang akan kita hadapi dalam beberapa hari ke depan itu bisa kondusif dan menghasilkan pemimpin yang pertama ya takut kepada Allah, yang kedua benar-benar mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang sudah disampaikan kepada masyarakat, sehingga kembali lagi bahwa terminologi sesarengan bangun Blora itu maju dan berkelanjutan bukan hanya milik Asri saja, tapi adalah milik seluruh rakyat Blora gitu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Imam Alba atas rawuhnya, Mas Alif. Semoga nanti kita ketemu lagi untuk pemirsa Wakisna ya. Mungkin itu dari kami. Semoga ada manfaatnya. Yang pasti ini untuk kepentingan kita bersama untuk memajukan bangsa Blora gitu ya. Terima kasih. Mungkin itu. Walafu minkum, Mas Alif, Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.